Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran dalam channel SMPku. Dalam video kali ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pembahasan tentang desain pembelajaran online paling mudah dan sederhana. Kenapa paling mudah dan sederhana? Menurut saya, ini saya berdasarkan dengan pengalaman Bapak Ibu. Karena pengalaman yang saya lakukan selama melakukan kegiatan pembelajaran online di era pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, anak-anak menyampaikan lebih mudah untuk mengikuti, lebih mudah untuk merespon, lebih mudah memberikan konfirmasi dan lain sebagainya melalui kegiatan pembelajaran online saya. Bapak Ibu nanti bisa memberikan penilaian tersendiri apakah pembelajaran ini memang paling mudah dan sederhana. Itu sebenarnya tergantung dari masing-masing kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar Bapak Ibu nanti tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru seputar pendidikan pada channel SMPku ini. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan menyampaikan desain pembelajaran saya. Dalam desain pembelajaran saya ini, media interaktif antara siswa dan guru yang saya gunakan adalah media WhatsApp. Mengapa media WhatsApp yang saya gunakan? Karena berdasarkan pengalaman juga, anak-anak menyampaikan kalau menggunakan WhatsApp, anak-anak lebih mudah untuk mengikuti, lebih mudah untuk berkonfirmasi, lebih mudah untuk memberikan komentar, lebih mudah untuk ini itu. Saya dulu juga pernah Bapak Ibu menggunakan media yang lain dengan fasilitas yang lebih lengkap. Memang mudah bagi guru, tetapi bagi siswa merasa kesulitan. Maka mau tidak mau saya harus kembali ke WhatsApp. Itu Bapak Ibu. Sementara media yang kedua sebagai media penyampaian materi dan evaluasi, Bapak Ibu, saya menggunakan Google Form. Saya yakin Bapak Ibu sudah pengalaman semua, bahkan sudah lebih ahli dalam men-setting, dalam memformat untuk menggunakan Google Form ini. Tetapi jika memang ada Bapak Ibu yang masih belum memahami, belum mengetahui, belum bisa tentang Google Form ini, Bapak Ibu bisa mempelajari lebih detail melalui link yang sudah saya sampaikan di deskripsi pada bagian bawah video ini Bapak Ibu. Desain pembelajaran online yang saya lakukan mempunyai 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, persiapan. Apa saja yang perlu dilakukan dalam persiapan? Persiapan pertama yaitu membuat grup kelas di WA. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempunyai semua kan. Setelah membuat grup kelas di WA, baru kita nanti harus bisa melakukan settingan di grup kelas Bapak Ibu. Settingan ini yang pertama kita harus bisa menyeting ketika admin saja yang bisa berkomentar. Dan yang kedua, settingan ketika semua anggota grup bisa berkomentar Bapak Ibu. Itu nanti agar kita bisa mengelola kelas kita. Terus persiapan yang ketiga yaitu menyiapkan materi pembelajaran. Dan yang keempat, menyiapkan bahan evaluasi pembelajaran juga di Google Form. Kembali lagi saya mengingatkan, jika Bapak Ibu memang masih ada yang belum mengetahui, belum bisa mempelajari secara detail penggunaan Google Form ini melalui link yang saya sampaikan di deskripsi pada bagian bawah video ini Bapak Ibu. Langkah yang kedua yaitu Bapak Ibu, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini saya bagi menjadi 2, yaitu belajar mandiri dan belajar diskusi kelas. Kapan belajar mandiri? Ketika nanti settingan grup WA ketika hanya admin yang bisa berkomentar. Kenapa ini perlu dilakukan? Agar yang namanya siswa Bapak Ibu terkadang ngobrol sendiri melalui grup, meskipun itu tidak berkenaan dengan materi yang kita ajarkan. Padahal kita tahu semua bahwa grup sedang
digunakan untuk interaktif pembelajaran online. Jadi belajar mandiri ini nanti kita perlu setting agar grup WA hanya admin saja yang bisa berkomentar, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran secara diskusi kelas. Nah, pada settingan grup WA ini kita setting semua anggota grup bisa berkomentar. Maka nanti kita bisa menyampaikan hal-hal mana yang belum difahami, hal-hal mana yang butuh penjelasan yang belum tersampaikan kepada siswa melalui diskusi kelas tersebut, Bapak Ibu. Setelah kegiatan belajar mandiri dan diskusi kelas terlalui, baru kita ke tahap yang terakhir, Bapak Ibu, yaitu penutup. Apa yang kita lakukan dalam bagian penutup ini, Bapak Ibu, yaitu melakukan hasil evaluasi, melakukan evaluasi hasil pembelajaran, Bapak Ibu, agar nanti kita bisa lebih mengetahui seberapa dalam keberhasilan kita melakukan kegiatan online ini melalui desain pembelajaran yang kita lakukan. Itu Bapak Ibu dalam tahap-tahap awal. Berikutnya mari Bapak Ibu kita lanjutkan untuk melakukan pembahasan. Kita mulai dari pembahasan persiapan, Bapak Ibu. Persiapan yang pertama yaitu kita membuat grup kelas di WA masing-masing. Nah, semacam ini Bapak Ibu. Ini adalah grup kelas saya di sekolahan saya. Dan setelah itu baru kita harus bisa settingan grup kelas kita dengan cara kita masuk ke info grup terlebih dahulu. Kemudian kita cari settingan grup. Nah, ini settingan grup. Nah, di sini ada dua tampilan. Yang atas ini adalah settingan untuk ketika semua anggota grup bisa berkomentar, dan yang bawah ini hanya admin saja yang bisa berkomentar. Nah, apabila kita sudah bisa melakukan settingan ini, tahap persiapan yang ketiga yaitu kita harus membuat materi pembelajaran online-nya melalui Google Form, Bapak Ibu. Nah, semacam ini. Ini adalah kelas online yang sudah saya lakukan pada masa pandemi, awal-awal pandemi Covid dulu ini. Dan juga saya juga mempersiapkan ini adalah bahan untuk evaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Ini yang sudah saya persiapkan, Bapak Ibu. Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu belajar mandiri, Bapak Ibu. Maka untuk kegiatan belajar mandiri yang perlu kita lakukan adalah men-setting dulu grup WA kita ini hanya admin yang bisa berkomentar. Baru kita masuk ke Google Form kita. Kemudian kita klik kirim ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih yang tengah untuk mengcopy link. Karena ini terlalu panjang, kemudian kita perpendek. Nah, semacam ini. Baru kita klik salin. Setelah itu baru kita kembali ke grup kita, ke grup kelas kita, Bapak Ibu. Setelah itu baru kita kopikan di sini. Baru kita klik tombol kirim. Setelah itu baru kita berikan konfirmasi kepada siswa agar memulai kegiatan pembelajaran secara mandiri dengan batasan waktu yang kita tentukan. Sekali lagi, kenapa perlu kita berikan batasan waktu? Ini hanya untuk memberikan pembelajaran tentang karakter agar siswa terbiasa disiplin, Bapak Ibu. Selanjutnya, ketika batasan waktu sudah selesai, Bapak Ibu, baru kita setting ulang grup ini menjadi semua anggota grup bisa berkomentar. Baru kita melakukan diskusi kelas.
materi mana yang belum tersampaikan, materi mana yang masih butuh pembahasan, materi mana yang perlu untuk dijelaskan lebih detail, yang perlu didiskusikan, semacam itu. Dan ketika pembelajaran secara mandiri sudah dilalui, kemudian pembelajaran diskusi kelas sudah dilalui, maka ada tinggal satu langkah yang terakhir Bapak Ibu, yaitu memberikan kegiatan evaluasi pembelajaran. Caranya sama seperti tadi. Ini langsung saya ke Google Form kita, ke Google Form saya tentang evaluasi. Kita masuk, kita klik kirim, kemudian kita pilih copy link. Karena ini terlalu panjang, kita perpendek, baru kita salin. Dan kita kembali ke WhatsApp kita, ke grup WhatsApp kita, baru kita paste. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kita paste jangan lupa untuk men-setting ulang grup kita agar hanya admin yang bisa berkomentar. Baru nanti kita memberikan link untuk kegiatan evaluasi. Demikian Bapak Ibu, desain pembelajaran online yang paling mudah dan sederhana menurut dan berdasarkan dengan pengalaman yang saya lakukan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk klik tombol subscribe, nyalakan bunyi lonceng, like dan juga komen. Dan apabila ada permasalahan-permasalahan atau penjelasan-penjelasan yang kurang dipahami, Bapak Ibu bisa untuk memberikan saran atau memberikan komen dalam kolom komen di bawah video ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk share link ini, video ini ke teman, saudara atau kolega-kolega yang lain. Siapa tahu nanti melalui video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi anak-anak didik kita. Cukup sekian Bapak Ibu, saya menyampaikan permohonan maaf apabila memang ada kurang lebihnya, dan saya menyampaikan ribuan terima kasih atas partisipasinya dalam menyaksikan atau menonton video pembelajaran kali ini. Salam dari channel SMP-ku. Dan salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.